Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT MNC Energy Investment Tbk berencana merambah bisnis energi baru dan terbarukan guna mendukung transformasi menuju usaha yang berkelanjutan. Presiden Direktur PT MNC Energy Investment Tbk, Suryo Eko Hadianto menjelaskan bahwa langkah ini penting agar perusahaan dapat terus bertumbuh. Tren penggunaan energi hijau diyakini akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru dalam tren penggunaan energi ke depan. Untuk itu PT MNC Energy Investment Tbk atau emiten berkode saham IATA berencana akan mengembangkan bisnis energi baru terbarukan sebagai strategi perseroan tumbuh secara berkesinambungan. Dalam rapat umum pemegang saham, Direktur Utama PT MNC Energy Investment Tbk, Suryo Eko Hadianto menjelaskan bahwa strategi perseroan yang akan mengembangkan bisnis di sektor energi hijau diharapkan akan mendorong perusahaan cepat tumbuh, lebih diterima pasar dan mempermudah akses pendanaan di masa depan. Suryo merinci bahwa nantinya perseroan akan mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dengan memanfaatkan lahan bekas tambang seluas 800 hektar di Kalimantan Timur. Suryo yakin setiap hektar di lahan tersebut dapat dikembangkan menjadi PLTS berkapasitas 1 MW. Dalam waktu dekat, perseroan berencana mengundang sejumlah investor dari China untuk membahas pengembangan proyek ini bersama. Dan kita masih punya potensi untuk itu. Potensinya adalah kita punya lahan yang cukup luas, bekas tambang yang saat ini tersedia di Kalimantan Timur ada 800-an hektar, itu mungkin sebagai bocoran saja. 1 hektar itu mampu untuk develop PLTS, tenaga surya, itu sebesar 1 MW. Jadi potensi untuk masuk ke sana besar. Dalam RUPS tahunan, jajaran direksi perseroan juga menjabarkan kinerja perseroan di mana secara keseluruhan pendapatan IATA tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 30,68% menjadi 117,89 juta dolar Amerika. Selain itu, laba bersih perusahaan juga turun tajam sebesar 70,92% akibat turunnya harga rata-rata komoditas batubara. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Masih tumbuhnya industri makanan olahan membuat PT Raja Roti Cemerlang Tbk memproyeksikan pertumbuhan positif pada tahun 2025. Produsen tepung roti ini optimistis mampu mendorong kinerja perseroan lewat perluasan penjualan yang akan didorong hingga akhir tahun ini. Semakin meningkatnya prospek bisnis makanan olahan di dalam negeri membuat produsen tepung roti PT Raja Roti Cemerlang Tbk, emiten berkode saham BRRC ini optimis mampu mendorong produksi dan meningkatkan penjualan produk perseroan. Tren positif tahun ini terlihat pada lonjakan kinerja pada kuartal pertama 2025. Direktur Utama PT Raja Roti Cemerlang Utama Tbk, Ari Sudarsono menjelaskan, peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya penjualan menjadi 32,02 miliar rupiah atau naik 55,36%. Ari menyebut capaian kuartal pertama 2025 menjadi pijakan penting untuk pertumbuhan lebih agresif di sisa tahun ini. Ia optimistis target penjualan dan laba bersih sepanjang 2025 akan tercapai, apalagi prospek penjualan juga diharapkan dapat meningkat seiring masih tumbuhnya permintaan. Customer B2B juga kita meningkat, kemudian juga penambahan distributor seluruh Indonesia, terutama untuk wilayah timur kita tingkatkan sehingga konsumen wilayah timur lebih mudah mendapatkan produk-produk kita. Memang strategi kita untuk menaikkan penjualan pasti dengan menambah jumlah new customer ya, seperti itu. Tercatat pada kuartal pertama 2025, BRRC mampu membukukan laba bruto sebesar 7,58 miliar rupiah atau tumbuh 31,6% secara tahunan. Selain itu, laba bersih mencapai 1,08 miliar rupiah atau naik 48,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. PT Adi Sarana Armada atau ASAR resmi mengumumkan pembagian dividen final Rp30 per saham dari laba tahun buku 2024. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp184 miliar atau setara 75% dari laba bersih perusahaan. PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASA menetapkan pembagian dividen final sebesar Rp30 per saham dari laba tahun buku 2024. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp184,5 miliar atau setara 75,6% dari laba bersih perusahaan yang tercatat sebesar Rp243,7 miliar. Keputusan ini disahkan dalam RUPS tahunan yang digelar di Jakarta pada 24 Juni 2025. Direktur Utama ASA menyebut pembagian dividen ini jadi bentuk apresiasi atas kinerja positif perusahaan.
Laba bersih Asa didorong oleh penguatan ekosistem logistik end-to-end, mulai dari layanan first mile, mid mile, hingga last mile. Strateginya dinilai berhasil menciptakan efisiensi sekaligus memperluas jangkauan layanan di industri logistik nasional. Selain bagi dividen, Asa juga umumkan perubahan susunan Dewan Komisaris dalam RUPS tersebut, di mana Hindra Tanujaya diangkat sebagai komisaris menggantikan Hertanto Mangku Sasono yang telah mengundurkan diri. Adapun perusahaan optimistis struktur baru ini akan semakin memperkuat tata kelola perusahaan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, dari indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di sesi pertama Rabu 25 Juni, indeks harga saham gabungan kembali bergerak di zona merah dengan mencatatkan pelemahan 0,44% ke level 6.838. Indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level terendah di 6.829 di sepanjang paruh pertama perdagangan. 421 saham tercatat terkoreksi, 223 saham menguat, dan 316 saham lainnya bergerak stagnan. Pelemahan yang terjadi pada perdagangan di sesi pertama hari ini berbalik arah setelah IHSG sempat mengalami rebound pada perdagangan Selasa dengan kenaikan 1,21%. Sementara itu jika kita lihat dari saham-saham big caps, pemirsa, terpantau sejumlah saham yang terkoreksi menjadi penekan utama, diantaranya ada Bank Sentral Asia atau BBCA yang turun 2,28% ke level 8.575, sementara saham TPIA turun 1,79% ke level 9.575, saham Brand juga terkoreksi 0,43% ke level 5.825. Sementara saham-saham yang terpantau masih mampu menghijau terutama dari kategori saham big caps, ada BYAN atau Bayan Resources yang menguat 0,51% ke level Rp19.900 per saham. Begitu pula dengan saham Aman Mineral Internasional atau AMMN yang mencatatkan penguatan 4,02% di perdagangan sesi pertama hari ini. Dan juga ada saham lainnya yang turut menguat, ada BRIS di sana naik 0,39%. Begitu juga saham Cuan, DSSA, dan juga saham lainnya seperti DNET yang terpantau menghijau di tengah koreksi indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami.